Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Saya di sini saya perkenalkan, saya Muhammad Akam Piki dari Prodi Administrasi Publik ingin menjelaskan mengenai TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahayul. Menurut Kamus Bahasa, tahayul itu artinya sesuatu yang ada dalam khayal belaka atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Gitu. Lalu, sebentar. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan nas atau bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan seorang badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan yang tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada adwa, tiroyah, tiaroh, hamah, dan safar. Adwa penularan penyakit, tiaroh yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hamah maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari Rabu atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Lalu yang kedua ada bid'ah. Secara bahasa, bid'ah atau bidah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau contohkan Rasulullah atau sahabatnya kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman Al-Quran dan hadis, kebohongan dusta dalam Islam. Bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan dan menambah amalan dalam ritual ibadah padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan atau inovasi dalam ritual agama, ibadah mahdhah terutama, yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi, An-Nasa'i. Lalu ada lagi hadis riwayat Muslim yang lainnya, yaitu barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ada lagi, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami padahal bukan dari bagian, maka ia tertolak. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah suatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah atau syariat adalah bagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi. Bid'ah adalah suatu cara yang diadakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Lalu pengertian khurafat. Sumber khurafat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan, yang mencampur adukan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekaan atau hanya hayalan. Ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah
yakni kepercayaan atau keyakinan kepada suatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus, meyakini sebuah benda tongkat, keris, batu, dan lain-lain atau sejenisnya, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan begini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Lalu saya akan menjelaskan TBC sebagai seteru abadi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam tugas dan beban sejarahnya dikenal sebagai organisasi Islam modern yang konsen menghilangkan tahayul, bid'ah, dan hurafah. Sebagai suatu yang dijauhi oleh umat Islam, ketiga entitas tersebut dianggap sebagai penghambat kemajuan umat, serta menjadikan umat Islam terpuruk dan terkurung di dalam konsep-konsep atau pandangan mereka sendiri terhadap Tuhan, alam, dan hubungan sosial. Kepercayaan nyeleneh yang umat Islam anut, seperti adanya hari-hari yang tidak baik, kepemimpinan yang sudah digariskan, dan kembalinya kejayaan Nusantara setelah 500 tahun, seperti diramalkan oleh Sabdo Palon dan Nyoyo Genggong. Masa awal Muhammadiyah menyulut seteru dan perlawan terhadap TBC adalah ketika perilaku umat Islam dalam bentuk ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sulut seteru tersebut dimulai dari usaha Muhammadiyah dalam pemurnian ajaran Islam dari kepercayaan yang masih sinkret dengan ajaran animisme dan dinamisme. Ritual-ritual tersebut yang awalnya adalah budaya kemudian bergeser menjadi bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga menimbulkan ketergantungan umat Islam tidak lagi kepada Tuhan dan usahanya sendiri. Sehingga keberhasilan dari kegagalan atau usaha yang dilakukan manusia digantungkan kepada ritual-ritual yang tidak ilmiah ini, berharap kepada pohon beringin, pantai laut kidul, karena dianggap memiliki penunggu yang memiliki otoritas atas berhasil dari tidaknya usaha yang dilakukan seiring berjalannya waktu. TBC juga mengalami transformasi dan berubah ke dalam bentuk-bentuk baru dalam pandangan Kunto Wijoyo. TBC juga dimaknai sebagai mitos dalam arti luas. Ada 3 fase, yakni mitos lama, baru, dan kontemporer. Mitos lama dan baru dalam periodisasi perlawanan Muhammadiyah terhadap TBC sudah terlewat meski sebelum sepenuhnya berhasil. Sekarang yang menjadi tantangan Muhammadiyah adalah mitos kontemporer. Kunto menyebutkan mitos kontemporer lebih mengarah kepada usaha komersialisasi seperti keperkasaan seorang pria, tipisnya tubuh wanita, sepak bola, bentuk-bentuk ritual yang dikomersilkan tersebut didukung dan diramu sedemikian rupa oleh kemajuan informasi dan teknologi. Ritus mitos kontemporer menjadi bagian dari gurita kapitalisme global. Mitos-mitos tersebut merupakan hasil dari skematisasi kelompok pemenang perang dunia yang kemudian mereka manfaatkan menjadi komoditas. Gejala tersebut mula tersebar terlebih karena lemahnya imunitas umat Islam terhadap penyakit baru ini. Sebagai contoh, supporter miskin rela menghamburkan uang penghasilannya sebagai kuli bangunan yang tidak seberapa demi beli tiket pertandingan dan datang ke stadion. Teriak, sorak-sorakan, bahagia yang seketika lalu sedih. Pulang dengan keadaan lelah, lesu karena kekalahan tim yang didukung. Pekerja kantoran dan mahasiswa rela bolos dan mengatur ulang jadwal kerja dan kuliah esok harinya karena pada waktu dini hari mereka asik buat pertandingan sepak bola televisi. Di beberapa kalangan supporter fanatik, sepak bola dianggap sebagai agama kedua atau second religion. Dari berjalannya mitos tersebut, ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Tanpa disebutkan, kita sudah mengetahui siapa kedua pihak tersebut. Maka, sebagai organisasi modern Islam yang memiliki jejak sejarah sebagai penghalau atau penghilang praktik-praktik TBC, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab dan sebagai tugas pencerahan umat terhadap peliknya persoalan ini. Tanggung jawab dan tugas atas penanganan persoalan tersebut merupakan konsekuensi logis dari hadirnya Muhammadiyah itu sendiri. Maka Muhammadiyah harus mengambil alih atau take over peran kapitalis yang secara ugal-ugalan mengeksploitasi sumber daya umat manusia, lebihnya umat Islam. Beberapa tawaran seperti yang disampaikan oleh Munir Mulhan, guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, diantaranya mengajak Muhammadiyah untuk melakukan kapitalisasi sumber daya sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar tentu memiliki massa yang berjumlah jutaan. Kapitalisasi kekuatan sosial termasuk di dalamnya budaya, sejarah, dan politik
Kapitalisasi sosial umat Islam juga berkaca pada kembalinya semangat berjamaah di kalangan umat Islam yang mulai tumbuh. Kapitalisasi kekuatan sosial umat Islam yang juga bermaksud supaya distribusi kekayaan yang diserap dari mereka juga akan kembali lagi ke mereka, serta sebagai upaya distribusi kekayaan supaya tidak hanya berputar di kalangan elit. Hal ini sesuai dengan perintah Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selain modal sosial, Muhammadiyah juga memiliki amal usaha Muhammadiyah yang mencapai angka ratusan bahkan ribuan. Dengan banyaknya angka tersebut, Muhammadiyah berpeluang besar menggeser peran kapitalis-kapitalis tersebut. Keberadaan amal usaha Muhammadiyah juga perlu dikembangkan. Artinya, Muhammadiyah perlu memiliki aum-aum yang bukan hanya bergerak pada bidang-bidang mainstream saat ini seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial saja, tapi juga harus mulai merancang untuk memiliki aum di bidang lain, misalnya bidang olahraga yang diurus dengan manajemen yang islami, modern, dan rapi. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Pak Nurdin. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.